Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kalau pada hari ini di minggu yang ketiga kita ibadah streaming, tapi kita percaya kita tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita di dalam ibadah streaming, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara akan merasakan ada sukacita Allah yang mengalir di dalam kehidupan kita. Saat ini buka hatimu di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan hidup kita untuk kita boleh masuk di dalam ibadah kita, sehingga ibadah kita ini boleh ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan menikmati kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik dalam kajian surga. Kami bersyukur Tuhan, walaupun di dalam keadaan saat ini Tuhan, kami boleh beribadah di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan Tuhan kuasa yang daripada Engkau ya Allah. Sehingga ketika kami beribadah Tuhan, hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Hanya di dalam, di atas nama Yesus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur
mau meninggikan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau baik Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Allah. Haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan, segala pujian hanya bagimu ya Bapa. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan di atas segala-galanya ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Biarkan setiap bibir mulut kami tetap terus kami mengucapkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah hidup yang senantiasa kami berikan kepada Tuhan. Walaupun apapun yang terjadi Tuhan saat ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tetap baik dalam hidup kami ya Allah. Saat Tuhan siang hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu lah jawaban bagi setiap kami Tuhan. Ketika kami lelah, ketika kami berbeban berat, kami percaya Tuhan firman-Mu lah yang memulihkan hidup kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan kami tetap terus haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku.
bagi tubuh jiwaku. Tuhan, katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengena hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku ya Allah, oh dan bawaku Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, oh hanya Engkau Tuhan. Amin. Pribadi yang mengena hatiku, tiada yang tersembunyi ya Allah. Amin. Oh seluruh isi hatiku Tuhan. Amin. Dan bawaku ya Allah. Haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengena hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku ya Allah. Amin. Yesus Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi ya Allah, lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kasih kita berdoa di pagi hari ini. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau di pagi hari ini. Kami sudah puji Engkau, kami sudah sembah Engkau Tuhan. Biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu lewat urapan-Mu yang baru. Bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata, melainkan Roh-Mu yang kudus. Sehingga setiap firman yang hamba sampaikan, firman yang hidup. Sehingga umat-Mu pulang dari tempat ini diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Mereka yang berletih lesu, yang berbeban berat akan mengalami kelegaan lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih, dalam nama Yesus Kristus. Kita akan buka Alkitab kita yang terambil Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai yang ke-28.
nanti Filipi pasal 1 ayat 22. Saya akan baca buat kita semua. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke 22. Kita sambung lagi. Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saya buat judul khotbah saya, tujuan hidup. Ada banyak orang saat ini tidak memiliki tujuan hidup. Khususnya orang-orang yang di luar Yesus. Ibaratkannya manusia itu ditempatkan di suatu lautan yang gelap gulita. Sehingga manusia itu tidak ada arah, tidak ada tujuan. Manusia itu ibaratkannya hanya mencari kepopuleran di dunia ini. Mencari kekayaan, kehormatan, jabatan, karir. Tetapi itu kesia-siaan kata firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan yang ada di laut. Atas binatang-binatang yang ada berayap di darat. Dan atas ikan-ikan yang ada di laut dan burung-burung di udara. Berarti manusia diberikan mandat oleh Tuhan. Supaya manusia itu memiliki tujuan yang pasti. Bapak Ibu saudara kasih di dalam nama Yesus Kristus. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan mengenai tujuan hidup. Yang pertama, tujuan kita untuk hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Inilah tujuan kita untuk hidup ini. Bukan kepopuleran, bukan kekayaan, bukan jabatan, gila hormat, karir. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara kasih, bukan gak penting kita jabatan, harta, karir, kehormatan. Tetapi itu hal yang belakangan. Yang paling terpenting dalam kehidupan kita adalah untuk memuliakan Allah. Karena setiap perbuatan perkataan kita harus lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena kita buatan Allah Bapak Ibu saudara kasih. Diciptakan dalam Kristus. Yesus yang melakukan pekerjaan yang baik. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan firman Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Karena kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi kita ini sudah ditebus dengan cara hidup kita yang sia-sia. Yang tadinya kita adalah orang berdosa. Hubungan kita terputus dengan Allah. Terpisah dengan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga anaknya yang tunggal dikaruniakan kepada kita. Agar setiap manusia beroleh hidup yang kekal. Mengalami kedamaian, mengalami sukacita yang besar. Dan itu sebabnya saya mau katakan. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Untuk Dia. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, milikilah tujuan hidup. Tujuan hidup kita ini adalah untuk memuliakan Tuhan.
Karena Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Lewat darahnya yang tertumpah di kayu salib. Dia telah memperdamaikan kita. Yang tadinya kita jauh dari Allah. Yang tadinya kita adalah permusuhan dengan Allah. Tapi karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Sehingga Dia memperdamaikan kita. Dan kita dijadikan menjadi anak-anak Allah. Kita dijadikan menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita dijadikan serupa dengan segambar dengan Allah. Itu sebabnya dikatakan kuasailah bumi. Ya. Kalau kita baca Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27 27 tadi Bapak Ibu Saudara kasih, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita adalah manusia ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Dia. Itulah tujuan Allah, supaya Allah disembah, supaya Allah dipuji. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih, Lucifer adalah sebagai malaikat Allah, koordinator yang dipercayakan Allah. Tapi dia mencuri kemuliaan Allah. Dia katakan kepada malaikat itu, sembahlah aku, tidak perlu kau sembah Allah itu. Dia mencuri kemuliaan Allah. Dia tidak mau lagi menyembah Allah. Sehingga Allah murka dan menjatuhkan malaikat Lucifer dan sepertiga dari surga ke bumi ini. Maka Allah menciptakan manusia serupa dengan segambar dengan Dia, supaya kita memuji memuliakan Allah. Kita berbeda dengan binatang. Binatang itu hanya ada napasnya, ya. Tapi manusia itu ada rohnya, ada vertikalnya, ada horizontalnya. Jadi kalau manusia itu memiliki vertikal, hubungan dengan Allah, memiliki persekutuan dengan Allah. Kalau binatang tidak memiliki roh, binatang itu tidak memiliki vertikal. Binatang hanya memiliki horizontal. Hanya memiliki horizontal. Hanya sesama jenis binatang. Manusia bukan hanya sejenis. Manusia mengasihi. Makanya Alkitab mencatat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang dikatakan vertikal. Allah memberikan rohnya kepada kita, supaya kita memiliki tujuan. Yang pertama, untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah saudara bosan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan pernah saudara bosan bersekutu kepada Tuhan. Jangan pernah saudara bosan untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi membaca firman Tuhan. Karena kita mengenal Allah dari Alkitab. Semakin kita banyak menggali kebenaran firman Tuhan, semakin kehidupan kita dibenarkan, dikuatkan. Kenapa begitu banyak orang saat ini takut, gelisah, bimbang dan khawatir. Sehingga terserang oleh COVID-19. Oleh karena ketakutan yang melanda dunia ini. Di mana-mana terjadi ketakutan dan kekhawatiran, kegelisahan. Tetapi orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, orang yang selalu memuliakan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada dia. Jadi orang yang memuliakan Tuhan itu pasti menghasilkan buah. Buahnya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Ada buah kasih, ada buah damai sejahtera, ada buah sukacita, ada buah kelemah lembutan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran dan penguasaan diri. Itu membuktikan sebagai orang-orang yang memiliki tujuan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih, tujuan hidup manusia, orang yang percaya kepada Yesus, dikatakan
Jadilah garam dan terang dunia. Berarti kita harus menjadi garam. Garam ini fungsinya apa Bapak Ibu Saudara kasih? Garam fungsinya untuk mengawetkan. Mengawetkan makanan supaya tidak membusuk. Mengawetkan sayur-sayur supaya tidak busuk. Garam ini fungsinya untuk mengawetkan. Dan garam itu kalau tidak ada garam di dalam makanan tidak enak. Demikianlah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara kasih. Kita harus diawetkan. Supaya kita boleh menjadi garam. Setiap manusia kalau memakan makanan kalau tidak ada garamnya akan menjadi hambar adanya. Jadi manusia membutuhkan garam. Itu sebabnya dikatakan firman Tuhan Matius pasal 5 ayatnya yang ke-13. Ini poin yang kedua, kita masuk dalam tujuan hidup. Supaya Bapak Ibu Saudara kasih mengerti kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-5 ayat yang 13 sampai 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih di dalam nama Yesus Kristus. Garam itu bisa dirasakan oleh seseorang. Kalau tidak ada garam itu akan menjadi hambar. Garam itu untuk mengawetkan supaya tidak membusuk. Demikianlah kehidupan kita dikatakan. Kamu adalah garam dunia. Artinya kalau ada roh Allah dalam kehidupan kita. Ada firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada persekutuan kita dengan Tuhan. Maka urapan Tuhan itu akan melimpah. Urapan Tuhan itu digambarkan seperti garam. Dan kita boleh menjadi berkat dan membawa dampak buat banyak orang. Saya Bapak Ibu Saudara kasih, memang semenjak COVID ini apalagi kemarin tanggal 11, 12, 13 itu saya mengurus orang yang sakit. Kalau manusia mungkin takut kalau ke rumah sakit apalagi zaman-zaman COVID ini. Tapi memang kita harus berkorban. Bukan hanya secara materi, tapi tenaga, waktu kita. Selagi kita masih hidup di dunia ini, jadikanlah hidupmu menjadi garam. Manusia itu hanya 70 atau 80 tahun. Kalaupun lewat 70 kesusahan dan penderitaan. Kita harus bekerja keras, berbuat baik kepada siapapun yang tidak kita kenal pun. Kita harus berbuat baik. Itu firman Tuhan mengatakan tabur tua itu berlaku. Lalu dikatakan ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Berarti terang ini sumbernya adalah Yesus Kristus. Kalau kita melekat kepada Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, kita bergaul intim dengan Yesus, maka terang Kristus itu akan bercahaya dalam kehidupan kita. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Akulah garam dunia. Kalau kita sudah menjadi terang Kristus, maka kita akan menjadi cerminan. Cerminan Kristus. Ibaratkannya kita seperti pelita yang dapat menerangi, Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, pelita yang dapat menerangi. Sama seperti lilin. Kalau lilin itu paling juga sejam 2 jam lalu habis. Ya. Dia hanya punya waktu.
waktunya terbatas. Demikianlah kehidupan kita terbatas waktu kita di bumi ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Apalagi zaman COVID-19 ini. Ya. Teman saya kemarin pendeta habis pelayanan. Bawa pujian. Waktu hari Minggu kemarin. Selesai dia bawa pujian, dia terduduk. Lalu dia mau ke kamar mandi gak bisa. Sudah stroke. Umurnya 53 tahun. Ya. Tentu kita harus mempergunakan waktu kita. Untuk kita boleh menjadi berkat, menjadi terang buat banyak orang. Kehidupan kita itu sementara Bapak Saudara kasih. Hanya 70 atau 80 tahun. Itu sebabnya kita harus membawa dampak dan menjadi berkat buat banyak orang. Dan itulah poin yang kedua Bapak Saudara kasih. Tujuan untuk kita hidup di dalam Tuhan. Jadilah garam dan terang dunia. Menjadi berkat. Selagi masih ada waktu, kita berbuat baik kepada siapapun, terlebih kepada saudara-saudara kita seiman. Ya, itu yang dikatakan mengumpulkan harta di surga. Buat apa kita memiliki harta di dunia ini kalau roh kita binasa? Jangan seperti orang kaya yang terjadi di Injil Matius. Oh, malam hari ini aku akan membuat lumbung-lumbungku. Aku akan memanen setiap pokok anggur. Tuhan berkata, malam ini juga engkau, binasalah engkau. Ada banyak orang kehidupannya supaya populer dan kaya, supaya hebat, terpandang, terhormat. Tetapi yang sebenarnya dia tidak menyadari bahwa semua itu adalah pemberian Allah. Titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh sombong. Semua itu pemberian Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kehidupan kita, kesehatan kita. Dari ujung rambut sampai telapak kaki adalah milik Tuhan. Itulah poin yang kedua. Tujuan hidup kita supaya kita boleh menjadi berkat. Menjadi garam dan menjadi terang. Kita harus diawetkan terus lewat garam itu. Kita harus diawetkan terus lewat kebenaran firman Allah. Lewat pujian, lewat penyembahan, lewat doa. Banyak berdoa, banyak berkat. Jangan salah persepsi. Ada banyak orang Kristen ini salah persepsi. Kalau kita banyak berdoa, banyak berkat. Banyak harta, bukan. Banyak berdoa. Banyak berkat rohani dalam kehidupan kita. Harta rohani dalam kehidupan kita. Yang tidak ternilai Bapak Ibu Saudara kasih. Itu dikatakan berkat yang sangat luar biasa. Dan poin yang ketiga. Tujuan hidup kita. Selama kita ada di bumi ini. Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Wah, menjadi serupa dengan Kristus ini tidak mudah. Apakah kita harus operasi muka? Supaya kita mirip dengan gambaran Yesus? Oh tidak. Menjadi serupa dengan Kristus artinya karakter kita. Karakter kita yang keras tadinya. Karakter kita yang sombong, yang angkuh dan ambisi. Karakter kita yang egois. Ada banyak saat ini manusia egois. Apalagi suami istri. Sedikit-sedikit egois. Makanya terjadi perceraian. Di zaman COVID ini Bapak Ibu Saudara kasih, sudah ribuan orang bercerai. Di Bandung sudah berapa ribu. Jakarta Barat di mana-mana sudah terjadi perceraian. Sampai penuh kantor agama. Oleh karena egois. Karakternya tidak baik. Karakternya tidak bagus. Rasul Paulus mengatakan, yaitu Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24 berkata, bagaimana kita supaya menjadi serupa dengan Kristus? Memang kita harus dikatakan dibaharui dari hari ke hari.
ayat 23 sampai 24. Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 24. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Roh dan pikiranmu. Ya. Ada banyak manusia dibaharui hanya jasmaninya. Dioperasi. Yang tadinya hidungnya pesek menjadi mancung. Yang tadinya bibirnya tebal menjadi tipis. Bukan itu yang dibaharui. Itu nanti satu ketika nanti akan menjadi tanah. Dan menjadi debu dikatakan. Karena manusia itu diciptakan Allah dari debu. Dari tanah. Dan Allah menghembuskan rohnya. Makanya manusia itu 3 dimensi. Tubuh, jiwa, roh. Tapi Tuhan tidak berkata dibaharui jasmani kita, tubuh kita. Ada banyak orang saat ini karena banyak uangnya dibaharui mukanya, dibaharui dahunya, dibaharui hidungnya. Sehingga menjadi cantik dan ganteng. Bukan itu dikatakan firman Tuhan. Dikatakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Roh kita yang dibaharui, karakter kita yang keras, yang sombong, yang malas. Kalau engkau mau berhasil, kerja keras engkau. Bagus manajemenmu. Jangan boros. Harus dibaharui roh dan pikiranmu. Pikiran kita, jiwa kita. Karena sumber segala kejahatan adalah di jiwa kita. Pikiran kita. Setiap detik, setiap jam itu ada perubahan. Ya. Makanya perlu kita dipimpin oleh roh. Diurapi oleh roh. Dibaharui oleh roh. Tanpa roh Allah yang ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ayat 24 berkata, dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Berarti kita mengenakan manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Memang kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus harus diproses, harus dibentuk. Sama seperti mimbar ini. Tadinya adalah kayu besar gelondongan yang diambil dari hutan, tapi dikelola dengan mesin, diamplas, dijemur, dipernis, dan menjadi perabot yang indah adanya. Kita ini ibaratnya seperti perabot yang indah, yang dipajang di rumah. Perabot yang indah itu yang dipajang di dalam kerajaan surga. Kita harus memiliki karakter seperti Kristus. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Diproses Bapak Ibu Saudara kasih, dibentuk. Sampai ajal menjemput kita baru selesai. Memang ini yang dikatakan sekolah kehidupan. Kalau kita sudah sekolah dari SD, SMP, SMA sampai ke universitas, kerja udah selesai. Tapi kalau orang di dalam Yesus tidak akan pernah selesai. Terus sekolah, terus belajar, sama seperti saya. Belajar terus, belajar. Kalau saya nggak belajar, bagaimana saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara kasih? Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Mari, kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan secara rohani, jadikan dirimu menjadi serupa dengan Kristus. Karena kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Lalu dikatakan Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu Saudara kasih, ini Rasul Paulus mengatakan, Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan. Filipi pasal 3:10, yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, ialah mengenal Dia, huruf besar. Dia itu siapa? Tuhan Yesus. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara kasih, Dia datang sebagai Allah
menyerupai sama seperti manusia datang ke dunia ini. Mengambil rupa seorang hamba dan menyamakan seperti manusia. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demi dosa-dosa saudara dan saya yang sudah ditanggung di kayu salib. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Yesus sudah menderita buat saudara dan saya. Siapa yang menyalibkan Yesus? Orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, Pilatus, termasuk Ridwan si lain yang menyalibkan Yesus. Tapi aku mau belajar supaya aku terus dibaharui dari hari ke hari. Terus aku belajar dalam penderitaannya. Kalau ada orang mengatakan atau pendeta mengikut Yesus, kalau kita setia beribadah dan sebagainya, kita akan punya rumah, punya mobil, kita akan punya segala-galanya. Itu salah. Yang jelas mengikut Yesus itu harus menderita. Filipi berkata, kalau orang yang sudah mengikut Yesus harus menderita. Tapi di balik penderitaan itu, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Bukankah Rasul Paulus mengatakan, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengangkat masalah dan persoalan itu dalam diriku. Ada duri di dalam dagingku, kata Rasul Paulus. Tapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Rasul Paulus? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ketika engkau berseru, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Semua kita ini pasti berbeda-beda, ada duri di dalam daging. Ada pergumulan yang harus kita derita. Supaya kita jangan sombong untuk hidup ini. Saya juga punya kekurangan. Tapi di dalam kekurangan itu saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam penderitaan itu saya mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah tujuan hidup ini, Bapak Saudara kasih. Bukan kepopuleran, kekayaan. Buat apa engkau memiliki harta di dunia ini kalau rohmu binasa? Kita di dunia ini memang bukan gak butuh harta. Butuh. Penting karir, penting kehormatan, penting keharmonisan, penting gelar. Tapi itu hal-hal yang nomor 3 itu. Makanya ada pujian berkata yang terutama adalah Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Itu yang paling terutama dalam kehidupan kita. Jangan menjadi materialistis, Bapak Ibu Saudara kasih. Jangan hanya uang dan uang dan uang. Tetapi belajarlah saudara kasih memiliki tujuan hidup. Untuk diproses dan dibentuk. Mungkin kau diproses tidak jauh memproses engkau. Tapi memproses engkau orang yang dekat kepada engkau. Siapa itu ya orang yang dekat? Istrimu, suamimu, anakmu, tetanggamu, pelayananmu, pendetamu, gembalamu, majelismu, jemaatmu. Kita diproses supaya kita menjadi serupa dengan dia. Karakter kita yang tadinya keras semakin lama lembut. Yang tadinya tidak sabar sudah mulai ada sabar. Yang tadinya tidak ada kasih sudah ada kasih. Yang tadinya tidak ada penguasaan diri sudah ada penguasaan diri. Walaupun tidak sesempurna Yesus Kristus. Tapi kita menuju kepada kesempurnaan itu, Bapak Ibu Saudara kasih. Yang terakhir, tujuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Keempat, persiapan diri untuk hidup yang kekal. Ini tujuan hidup kita. Kita harus perlu tertuju mata rohani kita kepada Tuhan.
Persiapan diri kita untuk kehidupan yang kekal. Yesus Kristus sudah mengalami penderitaan itu. 3 paket dia lahir, mengalami kesengsaraan yang sangat luar biasa. Herodes berusaha untuk membunuh bayi-bayi itu, termasuk Yesus Kristus. Sesudah dia besar, dewasa, dia menderita. Dia mati dipaku di kayu salib. Lalu dia bangkit dan naik ke surga kembali. Dan menyediakan tempat buat saudara dan saya untuk masuk surga. Alkitab mencatat Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 mengatakan, karena kita harus memiliki tujuan yang pasti, tidak ada mudah-mudahan di dalam Kristus, pasti. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 saya akan baca buat kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya Yesus sudah kembali ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang memuliakan Allah yang pertama tadi. Yang kedua, menjadi terang, menjadi garam dan menjadi terang. Dan yang ketiga, menjadi serupa dengan Kristus. Yesus sudah menyediakan buat saudara. Lalu yang ketiga berkata, yang ketiga, dan apabila Yesus telah pergi ke situ, ke surga, dan telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya, aku akan datang kembali dan membawa kamu. Kamu itu siapa? Saudara dan saya. Ke tempatku, huruf besar, ke tempat Tuhan Yesus. Supaya di tempat di mana Tuhan Yesus berada, saudara dan saya berada bersama dengan dia. Haleluya. Inilah janji yang diberikan Yesus, yang fakta. Hidup di dalam Yesus itu indah, Bapak Ibu Saudara kasih. Dia memberikan yang terbaik buat kita. Bukankah Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Dan apa yang di belakangku itu sudah kutinggalkan. Artinya yang lama-lama, yang dulu sudah kutinggalkan. Aku berlari-lari kepada tujuan. Tahu berlari-lari? Ya. Terus setia, taat. Terus kepada Tuhan Yesus. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kasih di pagi hari ini. Biarlah kiranya saudara yang beribadah, yang datang beribadah di pagi hari ini, bahkan yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan mengenai tujuan hidup ini, mari sungguh-sungguhlah setia. COVID-19 tidak berkesudahan. Kita tidak tahu, tidak kunjung kapan selesai. Dia hanya berbentuk hawa, tidak nampak dan tidak kelihatan. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan diri kita kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah mengalami ketakutan dalam kehidupan ini. Karena keempat hal itu tadi yang kita sudah renungkan dan kita pelajari firman Tuhan mengenai tujuan hidup. Yang pertama, muliakan Tuhan dengan hidupmu, vertikal dan horizontal. Dan yang kedua, jadilah garam dan menjadi terang buat dunia ini. Selagi kau masih ada, selagi kau masih bisa berbuat baiklah engkau kepada sesamamu. Dan yang ketiga, menjadi serupa dengan Kristus di proses. Dan keempat, tujuan hidup kita, kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu sudah berhenti berbicara menyampaikan isi hati-Mu. Roh-Mu yang kudus yang tidak pernah berhenti mengurapi semua umat-Mu di pagi hari ini. Firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan, biar Roh Kudus materaikan di dalam lubuk hati umat-Mu. Sehingga umat-Mu boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau siang hari ini kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu boleh senantiasa, boleh menjadi terang bagi setiap jalan kita. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Janjimu Seperti Fajar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Bapa yang baik, berkati semua umat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati juga Tuhan anak-anak mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang ikut melayani di pagi hari ini. Baik worship leader, baik singer, pemain musik, OHP, penerima tamu menjalankan untuk persembahan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa kami Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati bangsa kami, bangsa yang besar. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati. Limpahkan berkat-Mu buat bangsa kami Tuhan. Terlebih kepada pemerintahan kami dari presiden sampai wakil presiden. Sampai kabinet-kabinetnya. Biarlah kiranya mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, bangsa kami bangsa yang besar yang sedang terjadi COVID-19, di mana-mana terjadi berjatuhan, yang sakit corona ya Bapak di rumah sakit, Tuhan tolong pulihkan mereka, sembuhkan mereka lewat obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi kesembuhan lewat kuasa darah dan bilur-Mu dalam nama Yesus. Tenaga medis, dokter Tuhan, perawat Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya, mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Bapa di surga. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi lewat kepala. Kita siap menerima berkat dari Bapa surgawi. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Yesus Kristus, lewat Roh-Nya yang kudus memberkati kita hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.